dalam transaksi kita itu ada satu pihak yang ini, yang meskipun terkadang dalam transaksi itu yang saling bertransaksi ngerasa sama-sama ikhlas, sama-sama mengiyakan. Contoh, Islam mengharamkan riba. Contoh paling dasar itu riba di kita adalah ketika seseorang minjem uang balikinnya lebih, ya kan? Ya, orang minjem uang balikin lebih. Terkadang yang meminjemin ini dalilnya adalah nggak apa-apa Ustaz, orang dia mau kok. Kan dari awal saya udah bilang saya nggak bisa minjemin nih kecuali kalau dipinjemin mau dibalikin lebih. Ya, pinjemin 1 juta balikin 1.100.000. Yang minjemin ini atau yang minjem juga bilang yaudah nggak apa-apa dah. Bis mau gimana lagi, orang gua butuh. Kadang-kadang yang minjemin ke situ, nih gua nggak maksa ya, ini gua nggak maksa nih. Lo yang mau nih, gue sih cuma bilang kalau minjem sama gue, pasti ada lebihnya. Kalau lo nggak mau, yang lain dah. Cuma kalau mau gue dulu begitu. Yaudah gue pinjem dah. Pokoknya kalau ada orang tuh jangan nuduh gue yang maksa ya. Gue nggak maksa. Dia bilangnya nggak maksa begitu. Dan kita sama-sama sepakat, lo ikhlas ya. Dan lebih ikhlas lagi kalau nggak ditambahin. Kan pas minjem baliknya sekitar 100, ikhlas ya. Ya ikhlas, orang gimana lagi, orang lain kejepit. Ya dengan dalih itu akhirnya kadang-kadang kita bilang, bisa, ya, aneh nggak ngeriba, orang dia ikhlas kok, dibilang ikhlas, dia nggak nganggap itu riba, dia nggak tergolimi, dia nggak terbebani, enggak. Coba dah bilang, kalau dipinjemin 1 juta balikin 1 juta, sama dipinjemin 1 juta balik 1.100.000, mau mana? Kan mau pinjam 1 juta balik 1 juta, ini sudah 100, tapi kan dia bilang iya, enggak, dia lagi kepepet. Dan Masya Allahnya curangnya kita adalah di saat keluarga kita, teman kita, saudara kita, sesama muslim ada yang minjam sedang mengalami kesulitan, kita mengambil kesempatan untuk menindas mereka. Nah, Islam gak mau kayak gitu. Kemarin ada yang nanya, yang kita udah bilang berkali-kali, masalah kredit emas dan lain-lain itu dalam Islam lumayan keras. Masalah emas nih, dalam Islam kreditan emas nih itu agak keras tuh, karena masalah emas itu Islam lebih, karena di mazhab Imam Syafi'i khususnya lebih milih dengan cara at-taqabud fil majlis, bayar ambil. Jadi nggak ada tuh bayar belum ngambil tuh nggak ada. Kemarin ada yang ngasih tahu, yang katanya cara kredit emasnya itu kita nggak kredit, kita beli. Belinya gimana ya? Belinya yang 0,1 gram. Tapi dengan syarat nggak boleh diambil kecuali sampai emasnya berjumlah 2 gram. Kenapa kayak gitu ya? Pokoknya emang kayak gitu. Saat kita nggak dibilang nyicil, nggak, dibilangnya beli. Ya terus ketika ada 2 gram baru boleh diambil dengan emas yang bentukannya beratnya 2 gram. Kalau kita mau ngambil yang 0,1 20 biji boleh nggak? Nah, boleh, kesepakatan kayak gitu. Ini kecurangan dari mana nih? Kita beli 0,1 tapi nggak boleh ngambil kecuali bentuknya 2 gram. Yang kedua ada tanya, 0,1 ini harganya kalau dijumlahin 20 biji sama nggak dengan harga 2 gram? Enggak, pasti lebih. Itu kenapa harus tarikan 2 gram? Minimal banget kalau mau cara kayak gitu harusnya orang diberi keluasan 0,1 nya boleh diambil bentuknya 20 biji, boleh nggak? Kalau bisa kesepakatan udah tanda tangan, nggak ada. Terus kalau seandainya kita berhenti di tengah-tengah, udahlah mau nyampe 1 gram aja, boleh nggak diambil? Nggak boleh. Ya, gimana nih orang beli nggak boleh diambil? Ya, ntar ketika udah jadi 20 biji harus ngambil bentuk 2 gram ini apa segala macam gitu. Ya makanya yang kita bilang belakangan ini kalau kita selalu pakai patokan ucapan Habib Ali Masyur, yang beliau katakan kita ini hidup di zaman yang terkadang kita jauh dari riba, debunya aja masih kena. Kita hidup di zaman yang misalkan kita mau kena riba dah, debunya aja masih kena. Tapi itu bukan alasan. Yang terkadang kita ngucapin ke orang-orang, udah lu kerja, ada kerja apa aja ambil dah. Sekarang mah zaman sekarang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini nggak boleh masuk ke otak kita mengucapkan kayak gini. Udah kerja ambil aja udah. Ini nggak sholat nih Jumatan, ambil aja dulu udah. Daripada lo nggak kerja, mana kayak bini ini apa segala macam. Udah orang sekarang kerja mah haram aja susah, apalagi yang halal udah kerjain dulu. Jangan dong Islam jangan gitu. Kemarin kita lihat potongan apa namanya videonya Gus Baha, keren banget kita lihat. Di situ beliau bilang, saya ketemu dengan pakar ekonomi kata beliau. Terus pakar ekonomi ini bilang, Gus, dalam hidup dunia ini mustahil ada transaksi tanpa riba. Atau dibilang ketika ada transaksi tanpa riba, kayaknya perputaran uang gak bakal jalan. Karena di mana-mana orang yang modalin, yang muterin itu pasti mau untung.
Nah, ini Gak mungkin ada orang ngasih 1 juta, balas 1 juta dengan sukarela tuh kayaknya nggak ada beliau gitu. Baik, kata Gus Baha jawabannya itu salah. Kamu orang dunia mau ngomong kayak gimana, konsekuensi saya sebagai ulama, saya bakal terus teriak riba itu haram. Itu mau ngomong kayak gimana, kayak kudu begini segala macam, terserah. Saya sebagai ulama, saya tahu hukumnya riba itu harus haram, saya harus ngomongin. Kamu mau nipu orang begini caranya, mau ngomong orang kayak gini caranya, terserah. Saya bilang riba itu haram. Udah, riba haram. Terus kata orangnya, terus kalau mau kayak gitu, terus orang-orang akhirnya takut dengan riba, dan yang punya uang ini nggak mau minjemin kecuali dengan cara riba, nanti uang nggak berjalan. Lah itu dia. Kata Gus Baha, kemiskinan itu, keuangan itu bukan nggak berjalan karena orang yang miskin nggak mau minjem uang, bukan. Tapi kemelaratan bakal terus ada ketika yang kaya makin menghisap yang miskin. Islam sebenarnya nggak pengen kayak gitu kan. Ya makanya kita jangan sampai ini transaksi dari kaum Mad yang dikirim Nabi Syuaib itu harus jadi pelajaran buat kita. Nabi dalam hadis ada bilang, terserah kalian kalau merasa berbuat curang dalam transaksi itu menguntungkan, kata Nabi silakan. Tunggu waktunya harta kalian hancur semua. Kita punya usaha halal nih, ada usaha yang haram. Dicampur uang yang kata Nabi nggak bakal dicampur uang haram dengan uang halal, kecuali bakal rusak semua uangnya. Rusak dalam artian entah dia bangkrut, entah dia rusak hartanya beneran, na'udzubillah, dengan kebakaran, dengan kebanjiran, apa segala macam, atau rusak hasil yang dihasilkan. Dikasih ke anaknya jadi nggak rajin sholat, jadi dikasih ditaruh di keluarganya rumahnya nggak enak, uangnya panas berantem gitu. Mungkin rusaknya begitu pokoknya. Kenapa? Gara-gara uang haram. Ya makanya jangan. Dan kita punya hadis yang dijanjikan sama Nabi, kata Nabi, meskipun dunia ini terisi dengan uang haram, selama orang beriman, selama orang itu benar-benar beriman, bersandar sama Allah, Allah bakal kasih pintu menuju yang halal, meskipun semuanya haram. Terima caranya, pokoknya Allah jadiin buat dia halal udah pokoknya. Oke, ini yang kita mau tekenin banget di akhir-akhir zaman kita sekarang, yang kata dari ini mau begitu susah, ini kerja banyak PKHK ini apa segala macam, tolong. Ya, kita sebagai orang yang beriman, ya, orang yang beragama Islam, yang bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, yang yakin bahwasanya dunia milik Allah, jangan nyerah dengan hal begituan. Ya, intinya apa sih? Intinya jangan jelalatan. Ya, jangan gampang iri kalau orang makan, jangan gampang iri kalau orang belanja, jangan gampang iri kalau orang begini begitu. Biarin aja urusan orang. Kita mah dengan apa yang kita punya, yang penting halal. Ya, dan sekali lagi yang buat ngerasa ya minjem dipinjol itu lebih aman, ya lebih aman karena dia ngiranya lebih aman, gak ketahuan orang, akhirnya nggak malu ini apa segala macam. Mendingan kita dikatain orang dah, daripada akhirnya disiksa sama Allah nanti di akhirat. Ya, jangan pernah. Islam itu mengadakan syariat hutang itu boleh karena memang Allah tahu nanti dalam satu kejadiannya di perputaran dunia ini ada hamba-hambanya yang dikasih susah sama Allah. Makanya diboleh itu yang namanya utang. Toh Nabi sampai dia meninggal, sampai beliau meninggal, beliau masih mau utang. Nabi sampai meninggal masih utang. Baju perang beliau masih digade kan utang. Gade itu utang. Allahumma cuma ada barang biar Nabi percaya. Kalau kita utang doang deh 1 juta, ya ini utang 1 juta, dia dikasih. Kalau sama-sama percaya silahkan. Tapi kalau salah satu nggak percaya, silahkan dengan titipan barang yang nantinya bisa jadi jaminan. Sama gade mah mengutang biasa, sama utang juga. Nabi utang sama orang Yahudi, utang apa? Utang 30 liter. Ya 30 liter lebih dah, satu sok gandum yang Nabi hutang, karena Nabi hutang ke orang Yahudi dengan jaminan baju perangnya. Buat kasih makan siapa? Anak ini. Nabi sebagai kepala keluarga nggak malu buat ngutang. Beliau nggak malu buat gade baju perangnya. Dan sebagai istri-istrinya yang 9 gak gampang ngungkit lakinya. Yang penting lakinya ngeliat usaha, udah pengen ngasih mereka makan, cukup buat mereka. Ini yang bikin suami istri terhindar dari pinjaman-pinjaman yang haram begini. Lakinya usaha, ditambah lakinya usaha, udah capek-capekan di luar, usaha mati-matian buat bininya, nyampe rumah bininya dapat berapa? Alhamdulillah. Ya dapat banyak, senang. Dapat dikit, bersyukur. Tapi kalau yang lakinya udah mati-matian di luar, pulang bininya dapat dikit ngamuk, dapat banyak kurang. Ini yang akhirnya bikin nanti lakinya ketakutan di luar, akhirnya ngambil yang haram.
Penjagaan laki buat ngambil yang haram kurang lebihnya ada dari agamanya dan ilmunya, biar dia bisa usaha mati-matian dan cari yang halal, yang ditambah dengan circle-nya dia yang nggak bikin dia akhirnya nekat ngambil yang haram. Akhirnya kaum Madian diberikan hukuman sama Allah, angin panas selama 7 hari, nggak ada tersisa satupun yang hidup kecuali yang memang Allah jagain dan tentukan dia masih hidup sebagai saksi siksa yang Allah berikan ke kaum Madian. Nanti Nabi Syuaib ada kan ya, Nabi Musa sama Nabi Harun. Musa sama Harun dua saudara yang berdakwah ke Fir'aun. Cobaannya banyak. Cobaan terbesarnya kadang-kadang cobaan terbesarnya bukan cuma Fir'aun, ya kaumnya sendiri, orang-orang Yahudi yang tekaknya Masya Allah, yang pengen jadi umat tapi dia ngatur. Makanya kita bilang kan, orang-orang kalau disusah diatur sama anak, sama orang tuanya, susah diatur sama gurunya, biasanya dibilang begitu kan. Orang Yahudi susah banget dibilangin kan, yang baik susah dah gitu. Maunya kan orang Yahudi udah. Mau katanya itu perintah dari Allah, mau kita begini, itu kayak sampai mancing hari Sabtu. Dan dibilang sama Allah jangan mancing hari Sabtu. Terus ngapain? Dia hari Sabtu gak mancing, dibikinin saluran. Soalnya emang ujian dari Allah, jangan mancing hari Sabtu, tapi tiap di hari yang dilarang buat mancing, ikannya naik sampai nutupin air. Tapi giliran selain hari Sabtu, mereka mau pakai jaringan, pakai pancingan, gak ada itu ikan masuk ke dalam-dalamnya. Makanya dibikinin saluran, akhirnya dibikinin saluran, ya ada pipanya, disalurkan ke danau yang lain. Pas hari Sabtu, saluran pipanya dibuka, airnya turun, masuk ke danau. Dibilang sama nabinya, ini gak boleh, ini salah satu cara yang Allah bilang, orang kita gak mancing, cuma buka pipa doang. Kita kan gak mancing, ikannya dia yang jatuh. Ya kita juga ngambilnya hari Minggu, dan kasih tahu enggak mau denger juga. Dan yang jadi permasalahan di situ adalah bukan cuma kesalahan mereka. Apaan? Saat terjadi itu orang kebagi menjadi 3. Satu, mereka yang melakukan itu akhirnya jadi monyet kan. Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian monyet yang hina. Bagi contoh buat umat-umat setelah kalian. Sepertiga lagi orang-orang yang udah nasehatin, itu mereka gak berubah, akhirnya mereka pindah dan mereka selamat. Sepertiga lagi adalah orang-orang yang udah nasehatin, ngerasa gak berubah, tapi akhirnya tetap nongkrong, makan, gaul bareng mereka. Gimana nasibnya? Dihukum bersama kelompok yang pertama. Baik, kita bilang peraturan dalam Islam kayak gitu. Kalau kita ngelihat teman kita bersalah, jalan satu-satunya, jalannya cuma 2. Satu, kasih tahu sampai dia berhenti. Kedua, kalau dia nggak bisa berhenti, itu yang pindah dari dia, jangan main sama dia. Karena kalau Allah udah ngadap dia, kita yang di sampingnya kena. Nah, kalau orang bahasa begitu, nggak ada tuh omongan-omongan orang-orang, kita nggak maksiat, kita nggak judi, cuma duduk doang di situ, dia yang pada judi itu, kita tahu nggak? Tahu. Udah bilangnya nggak, udah. Mau berubah nggak, pindah. Apalagi emang saat kejadiannya mereka lagi maksiat, nggak boleh dibarengin. Entah kalau mereka lagi nggak maksiat, main lagi silahkan. Tapi kalau sekarang nggak boleh. Itu perhatian tuh, peraturan dan Islam tuh, wajib mufaraqatu mawdi'il maksiyah, kalau kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, wajib hukumnya memisahkan diri dari tempat maksiat. Terus gimana Ustaz? Kalau kayak gitu kita tadi bilang sombong dong. Kita nggak punya temen dong. Dan kita dianggap nggak setia kawan dong. Jadi tinggal pilih, mau setia kawan, atau mau setia sama Allah sebagai seorang hamba. Mau setia sebagai seorang hamba sama Allah, apa setia kawan. Makanya semalam kita di status kan, tidak ada seseorang yang merdeka secara mutlak. Kenapa tidak ada orang yang merdeka secara mutlak? Karena kalau kita merdeka dari dunia, merdeka dari tekanan teman, merdeka dari peraturan orang-orang di sekitar kita, berarti kita sedang menghamba sama Allah, yang nggak ada peraturan yang boleh ngalahin kecuali peraturannya Allah. Tapi kalau kita tunduk sama dunia, ikut peraturan dunia, berarti kita memperbudak diri kita terhadap dunia dan seakan-akan memerdekakan diri kita dari Allah. Nggak ada. Omongan jadilah orang yang merdeka untuk ngajak kita berbuat bebas, bohong. Jadi berarti cuma ngajak kita yang merdeka dari Allah, tapi menjadi budak terhadap rencana dan semua program-program mereka, kagum kayak itu. Makanya hati-hati dengan omongan-omongan kita harus jadi orang yang merdeka, ini ada segala macam, hati-hati. Kita bebas berpendapat, kita bebas berekspresi, nggak ada. Seorang hamba nggak ada kata-kata bebas berekspresi, nggak ada.
Ya kita bebas mengucapkan, melontarkan, menuliskan sesuatu yang kita mau, nggak ada. Ya semua, kalau kita ngerasa hamba, ekspresi kita, tulisan kita, ucapan kita, perbuatan kita terbatas dengan aturan-aturan dari Allah. Ya kemarin masalah sholat, ya kita udah bahas tentang hikmah-hikmah yang ada di dalam apa namanya, dalam sholat. Ya, yang sebelumnya, sebelum Nabi diutus, itu Nabi dibilang kana yusolli rakaatain kulla shabah wa yusolli rakaatain kulla masa. Tadinya sholat dalam Islam ada sebelum Isra Mi'raj, cuma sholat 2 kali doang, pagi sama sore. Akhirnya ketika datang malam Isra Mi'raj, ya yang Nabi bilang furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah. Isra Mi'raj, kata Nabi, pas lagi saya di Makkah, tiba-tiba atap saya kebongkar, kebelah dua. Mana zala Jibril, turun malaikat Jibril, thumma akhadha bi yadi fa'araja bi ila sama. Dia turun malaikat Jibril, akhirnya bawa Nabi untuk mi'raj ke langit. Fa faradallahu ala ummati 50 shalah. Dan Allah mewajibkan kepada umat saya 50 kali sholat. Aslinya nih, sholat 50 kali. Berarti kalau 24 jam dalam sehari, kalau dibagi 2 aja baru dapat 48 kali tuh. Per setengah jam sholat itu baru dapat 48 kali. Ini 50. Sholat 5 kita yang tarik, bisa wudhu, masih becek, masih demek tuh muka, udah sholat lagi kita. Masih bakal bahasa kita kan, masih basah rambut gua, udah sholat lagi aja nih. Udah tuh 50. Siapa yang ngajarin Nabi buat minta keringanan sama Allah? Nabi Musa. Nabi Musa udah mati belum saat itu? Udah. Nabi Musa saat itu udah mati. Dari sini dalil kita bahwasanya orang yang mati bisa ngebantuin orang yang hidup. Kalau Nabi Musa nggak nasihatin kita sholat 50 nih sekarang. Kata Nabi Musa ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad, umat saya itu sholat 2 kali aja banyak yang ninggalin. Itu umat saya ya, yang umurnya panjang-panjang, kuatnya 7 kali lipat dari umat kamu. Umat kamu ini umat akhir zaman yang lemah, mau sholat 50 kali, nggak bakal bisa. Minta keringanan sama Allah. Minta keringanan sampai 5. Kata Nabi Musa, kurangin lagi, minta 2 kalau bisa. Kadang saya udah malu. Dan 50, turun ke 5, kata Muhammad, saya udah malu, dan minta malu, minta turun lagi. Akhirnya dengan terimanya Nabi, kata Allah, wahai Muhammad, omongan saya itu gak bisa berubah. 50. Jadi saya jadikan sholatnya 5, pahalanya kayak 50. Itu sholat yang Nabi terima di malam Isra dan Mi'raj. Dalilnya apa dari Quran? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Namanya sholat itu adalah kewajiban yang udah ada waktu-waktunya dari Allah, jadi nggak boleh sembarangan. Sholat ntar sampai luar waktunya. Yang penting kan gua kodok nggak bisa tuh. Dalam mazhab Syafi'i ini bisa kodok sholat itu udah bonus banget. Kan pernah kita bilang, Muhammad Abu langsung banyak kita bahas. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang namanya sholat tuh nggak bisa dikodok. Sholat zuhur nih, kelupaan, ingat asar, belum sholat zuhur, sholatnya nggak bisa. Emang kenapa? Udah lewat aja. Sebagian orang mikirnya, enak dong, nggak sholat lupa udah begitu aja. Enggak. Disuruh mati, kata Imam Muhammad bin Hanbal, itu tanggung jawab yang langsung di hadapan Allah ditanya nih sholatnya kenapa dilewati. Pokoknya nanti tanggung jawabnya langsung di hadapan Allah. Kalau kita kan masih bisa kodok kan, atau Syafi'i kan, lewat kodok. Itu udah hadiah banget. Jadi jangan malah justru ketika subuh kesiangan, zuhur kelupaan, asar kelupaan, terus bilang yes, udah sih yang penting udah kodok itu cuma tambelan doang. Yang pahalanya mah kagak. Baik kalau ada orang udah bisa kodok sholat terus belagu, kenapa? Sholat harus tepat waktu, bukan dikodok. Asli sholat tuh kita mau putar kewajiban yang udah ada waktu-waktunya dari Allah, bukan semau kita nanti bisa dikodok, bukan. Terus dalam hadis apa kata Nabi? Ada seorang Badui datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya mau tanya, sholat itu sehari semalam berapa? 5 kali kata Nabi. Ada lain lagi nggak? Kata Nabi nggak, kecuali yang sunnah. Terus puasa yang wajib kapan? Ramadan. Ada yang lain nggak? Nggak, kecuali yang sunnah. Disebutin nama Nabi. Sedekah ada yang wajib nggak? Ada. Zakat. Selainnya sunnah. Kata orang Arabi ini, kata orang Badui ini, demi Allah, saya bakal pulang ke rumah saya bakal ibadah seperti yang kamu ucapkan, saya nggak tambahin, saya nggak kurangin. Ngambil yang wajib doang untuk sholatnya, puasanya, zakatnya. Apa kata Nabi? Aflah in shadaq. Kalau bener nih, tinggal-tinggalin yang wajib dengan cara yang benar, masuk surga. Jadi kunci masuk surga, ngejalanin yang wajib. Itu yang Nabi yang bilang. Nabi yang bilang ke orang Badui. Orang Badui kan belum nanya masalah sedekah, baca Quran, sholawat, zikir, istighosahan, burdahan kalau bahasa kita sekarang.
Ya apalagi yang amalan-amalan dari para salaf kita, apa namanya, hadroh bersaudan, hadroh ini, hadroh Sayyidah Khadijah, hadroh Sayyidah Fatimah, itu tambahan. Itu tambahan. Nabi yang ngasih wasiat kepada orang Badui ini, kalau kamu megang yang wajib masuk surga, yang wajib masuk surga. Tapi sebesar apapun amalan sunnah kita, zikir kita, salawat kita, amalan-amalan salaf kita, burdahan dari pagi ketemu sore, setiap hari burdah segala macam, nggak ada. Ya berkali-kali kita bilang ya, kalau kita orang-orang yang begini bisa masuk neraka, kita kalau letak di surga taruhannya jatah golo, ambillah. Ya kalau orang ngerasa dengan burdahan, maulidan, ziarah, haul itu bisa masuk surga, taruhan sama gua dah. Kalau lu bener masuk surga tanpa sholat, lu ambil jatah gua di surga dah. Agak lakar, Nabi, kok bisa gak banget Nabi yang ngomong, Pak? Nabi yang bilang orang Arabi gak bakal masuk surga, yang wajib lewat gak bakal masuk surga. Kok ada kita dari mana dengarnya? Yang penting sholawat, yang penting zikir, yang penting cinta sama Allah, cinta sama Nabi. Gimana bukti cintanya? Sholatnya kagak. Ya, yang penting sholawatan banyakin, yang penting baik sama orang nih, enggak ada. Ya, kalau seandainya enggak. Ya, bukan berarti maksudnya nggak mungkin masuk surga ya, selama dia beriman, syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasti masuk surga. Tapi lamanya di neraka berapa nih kalau semua sholatnya ditinggalin, nggak sah. Ya, kata Nabi, kama anna tahu nabi salat akhiran atau kan min sya'nihi yuhadisu bi sahibihi in huwa istamarra ala dzalik ila al-kufar. Yang kata pengarang kitabnya, hati-hati yang suka ninggalin sholat, entah ninggalin karena nunda-nunda atau ninggalin karena emang males. Biasanya, kata beliau nih, biasanya yang suka ninggalin sholat, ujung-ujungnya kebanyakan meninggalnya nggak dalam keadaan Islam. Orang yang suka ninggalin sholat biasanya meninggalnya nggak pernah ada yang husnul khotimah. Kenapa ya? Karena sholat itu adalah anugerah asupan terbesar bagi iman kita kepada Allah. Jadi orang yang nggak sholat atau sholatnya nggak benar, asupannya nggak masuk nih. Imannya nggak nambah kuat nih. Iman yang udah nggak nambah kuat, maksiatnya makin gampang. Maksiat yang makin gampang, hatinya makin gelap. Hati yang makin gelap kadang jadi orang kafir, kadang punya sifat munafik, nggak pernah ngerasa salah. Itu makanya dibilang nggak ada asupannya. Ya, dua hukum tarik sholat. Dan adapun orang-orang yang ninggalin sholat itu terbagi menjadi dua, kata beliau. Ya, orang yang ninggalin sholat itu terbagi menjadi dua. Ada yang ninggalin sholatnya karena ngerasa emang sholat itu udah nggak wajib buat dia, ya nggak penting buat dia. Terus dia ngerasa, lu nggak sholat, nggak gua udah nggak wajib lagi deh gua sholat mah nggak perlu, yang penting begini, hati-hati. Orang yang bilang sholat itu nggak wajib, ya dihukumi keluar dari agama Islam. Dan semua orang yang nganggap, hal-hal yang diwajibkan sama Allah itu nggak wajib buat dia, ini bisa keluar dari agama Islam. Sholat, puasa, haji, zakat. Ini kan 4 hal yang kalau kita tanya ke anak-anak kecil dalam umat muslim pun mereka tahu kan wajib ya. Terus kalau ada orang yang bilang tanpa dalil gitu, haji nggak wajib, puasa nggak wajib, ini nggak wajib, buat gue nggak wajib tuh haji sama puasa sekarang nggak ada. Hati-hati keluar dari agama Islam. Ya, dan terkadang orang sadar nih dia nggak mau keluar dari agama Islam, tapi kadang-kadang nggak sadarnya apa lewat candaan. Sholat lo, iya apa sholat, tenang aja, kemarin juga udah gue sholat gitu. Iya sholat mulu, gak pernah, tenang aja. Ya lo sholat lo, sunnah lo biar banyak pahalanya. Lo aja dah, gue pahala udah kebanyakan. Gitu. Ya orang yang ngomong anti pahala, gak doyan pahala, ya gak, meskipun dalam candaan takut nih. Ini dulu keluar dari agama. Ya gimana saatnya kita orang Betawi, emang orang Betawi lo doang apa? Ya kadang-kadang kalau ngomong nyablak, ngatain orang segala macam, alasannya apa? Ya gimana saatnya orang Betawi, emang Betawi lo doang. Ya pakai nama Betawi akhirnya buat ngata-ngatain orang, ya melegalkan ucapan kita yang salah buat ngatain orang dengan alasan Betawi. Ini mau diuji-ujian kita, ada itu banyak yang Betawi gak kayak gede banget mulutnya. Itu kan ustadz, itu kan bisa. Tapi bisa kita ngarang mulut kita, gedenya aja mas ngaji ngatain orang, mulutnya kasar dengan alasan Betawi, nggak ada. Jangan. Makanya tadi kita bilang candaan-candaan kayak gitu juga jangan.
Jangan sampai akhirnya candaan gue emang gak mau sholat gue. Kalau yang nyuruh bukan Nabi, gak sholat gue. Sholat lu, bawain lu, malaikat Jibril yang gak pernah nyuruh gue. Lu siapa emang disuruh malaikat Jibril? Gue kalau sholat yang nyuruh bukan Allah, gak mau gue. Kalau Allah yang nyuruh nih suara langit disuruh gue sholat, baru gue sholat. Jangan kafir. Dan kalau kita mau lihat banyak kasus-kasus contoh-contoh bisa kafir gimana, buka dan kitab Sunnah Taufik pernah kita bahas malam buka. Kitab Sunnah Taufik itu di bab awalnya, di bagian awalnya ada permasalahan murtad. Kelempar Quran dengan niat ngeremehin murtad tuh. Tahu nih kitab orang nih, tahu nih Quran nih, lempar lagi itu punya lu tuh, kayak kitab biasa bisa murtad. Meledek seseorang yang udah jadi pandangannya orang lain tuh nganggap tuh Islam dia yang wakilin nih. Misal gitu. Kita yang melihat Habib siapa dan Habib Fulan, pokoknya kalau orang udah ngeliat dia nggak gambar ini Islam banget kan gitu. Terus kita datang kayak beliau cuma biar buat diketawain tuh, hati-hati tuh. Di situ bilang yang bisa murtad. Dia menggambarkan satu syiar Islam biar semua jadi candaan, hati-hati. Dan sekarang itu semua begitu kan. Yang jadi candaan hati-hati. Yang hasil tadi kita bilang sholat kalau tinggal secara sengaja dengan alasan dia nggak mau, hukumnya murtad dan orang yang wajib dibunuh, nggak boleh disolatin, nggak boleh dikuburin di kuburan orang muslim. Kalau ada orang kafir nih, haram hukumnya disolatin, haram hukumnya didoain, ya haram hukumnya ya dikafanin, dikuburin di kuburan orang muslim. Ya, dan berkali-kali kita bilang, ya kita sih nggak tahu ya, kita nggak tahu kemarin kasus-kasus yang mantan presiden Pak Zia ke mana Vatikan pernah yang meninggal atau segala macam, dia ngangkat tangan, kita betul nggak mungkin pura-pura doang gitu. Ya tapi kalau seandainya ada orang yang beneran temannya meninggal, bapaknya meninggal, ya keluarganya meninggal dalam keadaan muslim, terus dia bilang sabar ya, insya Allah tempatnya terbaik di surga. Lo yang dosa jadi yang sabar, insya Allah masuk surga, bapak orang baik masuk surga dah. Kan bukan Islam ya, surga bukan buat Islam doang, orang baik masuk surga, jangan. Gak perlu kayak gitu buat ngenakin orang, gak perlu kayak gitu, jangan. Yang bertahan dengan keislaman kita udah itu tanda kesetiaan kita sama Allah. Dan kalau ninggalnya males, tapi kalau kan tadi saya bilang ninggalnya ninggalnya gara-gara nganggap sholat gak wajib. Kalau ninggalnya gara-gara males, lo sholat kita sholat gak kamu adzan asar nih bang sholat enggak, aku malas nih, lagi malas sholat, lagi gak mood. Kan kita bayangkan begitu ya, ibadahnya lagi tergantung moodnya dia, moodnya bagus ibadahnya rajin deh. Ya tasbih gak pernah lepas, sejadah gak pernah lepas, pokoknya di rumah pakai muka enak udah. Lagi bagus imannya nih. Ya imannya lagi jelek ngablak aja udah gitu. Mau sholat bentar, baru sholat salam udah buka lagi tuh buka lagi, baru sholat salam buka lagi, kalau lagi bagus udah ada sejadah aja udah. Anaknya manggil, lakinya manggil di mana ada sejadah, sampai lakinya nggak enak mau manggil, bini gue rajin banget ya. Kalau imannya nggak enak, wah masya Allah udah ngaji nggak kelihatan, sholat nggak kelihatan, tasbih dilupa di mana, sejadah nggak ketemu lagi, udah begitu lagi dong. Ya kenapa emang lo nggak sholat? Enggak, lagi malas aja, udah mau adzan asar nih belum sholat dulu, enggak malas aja, sholat nggak mau tempat juga sama, hukumnya harus dibunuh. Pokoknya dalam Islam orang yang nggak mau sholat hukumnya dibunuh, mau ninggalin malas atau ninggalin karena nggak pengen sholat lagi gitu, sama hukumnya dibunuh. Kenapa? Kenapa kok Islam segitu bahasa kita kan? Kok Islam segitu jahatnya sih, ada orang nggak mau sholat hampir harus dibunuh, kenapa? Harus jadi pelajaran buat kita biar kita tahu. Ini berarti orang dosanya udah begitu besar. Islam dengan kasih sayangnya nggak pengen dosanya nambah, makanya dibunuh. Meskipun yang bunuh nggak berhak semua orang bunuh, enggak. Lagi kesel sama temannya ditahu dia nggak sholat, main tabrakan. Pas sholat tuh ya tabrak tuh, biar lu mati, saya ada berdosa lu banyak lo yang kesel kali. Yang bunuh pun tetap orang-orang yang berkewenangan. Kalau kita misalnya kayak menteri agamanya, ya presidennya, kode-kodenya, hakim-hakimnya pokoknya dengan algojo sendirinya gitu. Tapi tadi yang saking besarnya sholat, dosanya kalau ditinggalin, Islam aja milih bunuh orang yang gak mau tobat dari tinggalin sholat. Saking sayangnya Islam, takut nih orang ya nantinya ketika dia gak sholat, dosanya makin banyak, dibunuh. Ini kan pernah kita bahas kalau nggak salah malam Rabu, ya ada 15 ancaman buat orang yang gak sholat. Ya 15 hukuman bagi orang yang gak sholat. Di dunia 6,
ketika mati 3, di kuburan 3, di akhirat 3. 6 di dunia mukanya hilang, nggak enak kelihatan mukanya, terus hidupnya nggak berkah, ya, rezekinya sempit, terus lupa lagi, dibenci orang, gampang dibenci orang dan nggak disukai orang. Tak lepas mau meninggalnya kausan, ya, meninggalnya kehilangan iman. Satu lagi lupa, di kuburan ya ada satu ular kan, ya, satu ular yang diutus sama Allah buat datang ke kuburan orang yang nggak sholat. Ya ditanya sama ularnya, kamu nggak sholat apa? Nggak sholat maghrib misalnya, atau nggak sholat isya? Itu ular bakal diam nungguin dia dari isya sampai subuh. Di situ tadi dililit, tadi catok, habis terserah dia dah pokoknya. Pokoknya kalau tuh ular nyatok dikit, mukul dikit, tuh orang bakal mendem ke dalam tanah 20 sampai 40 meter. Dikeluarin lagi, dipukul lagi, keluarin lagi, dipukul lagi. Sampai kapan? Sampai waktu sholatnya ditinggalin habis. Itu kalau satu sholat. Kalau satu sholat. Kalau seharian nginep lo, checking berdua. Kalau seharian, kalau sebulan, kalau setahun kita nggak sholat mau jadi apa? Itu baru ularnya. Imam Ghazali setiap satu sholat yang ditinggalkan satu serigala yang Allah taruh di kuburan. Kubur binatang lo, jadi isi dulu dah. Tapi dia belum ngomongnya katanya kalah tengking, kalah bangin segala macam hukuman siapa? Buat orang-orang yang nggak sholat. Jadi kuburan itu. Bentar di akhiratnya beda lagi. Pokoknya ada 15. Kalau nggak salah kita masukin 15 hukuman bagi orang yang nggak sholat. Makanya daripada lo dapat begini kebanyakan, Islam ini buat bunuh, kelar, biar nggak banyak-banyak dosa tuh. Ya, kita yang masih hidup belajar. Ya, sujud itu mahal. Ya, dan nggak semua orang di waqadin'auna ila sujudi wahum yastati'un. Ada ayat kedua kalau nggak salah itu. Ya kata Allah nanti di akhirat ini hukuman bagi mereka. Kenapa? Dulu waktu di dunia diajakin sholat, enggak. Padahal sehat, padahal punya duit buat belajar, padahal ini apa segala macam, nggak mau nanti buat sholat nih. Sekarang hukuman mereka di akhirat begini. Ya, dan hukuman paling banyak itu berada di sholat. Ya, puasa dosa besar, haji dosa besar, tapi semua ini dari awal dari mana? Dari sholat. Ya, yang nggak sholat ya tidak. Dan sekarang yang kita pikirin kayaknya yang belum di sini, insya Allah sih nggak ada yang nggak sholat. Cuma yang perlu kita pikirin adalah udah benar belum sholat. Setelah ini nih kita bakal belajar kan mantajib sholat itu wajib buat siapa, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Ya 2 kali ini kita belajar begini. Ya kalau kemarin lewat satu kitab selesai kita belum ketemu di majlis, belum paham, ya kedepannya jangan sampai lewat lagi. Ya, biar tahu, karena Allah nggak ada urusan sama Allah. Ya Allah, saya udah sholat, saya kan nggak tahu saya salah. Lah, dari Allah kan Nabi udah bilang, hukumnya untuk ilmuwan wajib. Nggak ada. Udah pokoknya Allah Nabi tahu dah jalannya umatnya, makanya udah dikasih hadis duluan gitu. Kan kalau kita bilang ya saya dihukum sama Allah kenapa gara-gara nggak sholat. Ya kan saya nggak tahu ya, saya mau udah sholat sebenarnya, orang saya nggak tahu kalau caranya begitu. Makanya dari awal Nabi udah bilang terlalu ilmi. Paling ada boleh muslimin, muslimah, menuntut ilmu hukumnya wajib. Laki doang? Enggak, perempuan juga. Kenapa? Kalau dibilang laki doang, ntar perempuan alasan. Orang kita nggak wajib menuntut ilmu, tanggung jawab laki, salah laki lah nggak ngajarin kita. Makanya sebelum nikah pun perempuan udah wajib menuntut ilmu, biar tahu sholatnya, biar tahu haidnya gimana, biar tahu kapan nggak boleh sholatnya, kapan nggak boleh puasanya. Ya kalau seandainya nggak bisa, tanggung jawab masing. Ya jangan pernah ngarep ke calon laki dah. Yang belum nikah nih misalnya nih, jangan ngarep ke calon laki. Kali nanti kalau nikah ketemu laki yang bisa ngajarin, jangan lu belajarin dulu sekarang apa sih? Takutnya ketemunya nggak bisa ngajarin, kan impas jadi sama sering lo di rumah. Angkur banget nggak sholat nggak dia ngomel. Emang dua-duanya kagak bisa. Yang perempuan nungguin diomelin lakinya, lu nggak sholat, laki gue aja nggak ngomel gitu. Lakinya mau ngomel, gue nggak bisa juga mau sholat. Mau ngomel ntar ketika diminta ajarin gue mau ngomong juga. Udah aja dulu kan sama. Belajar aja dulu. Belajar sendiri. Karena nanti ketemunya misalnya suami yang bisa, alhamdulillah bisa memperkuat ilmu yang gini. Kalau yang nggak bisa, itu kan mudah-mudahan dengan iman yang gitu bisa ngerubah tuh. Jangan ada yang perempuan ngarep laki, yang laki juga ngarep, enggak. Semua masing-masing belajar tanggung jawab gitu di hadapan Allah. Sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, khususnya masalah perempuan ya, masalah haidnya. Semalam masih ada yang nanya ini kalau lagi kemarin sih haid biasa aja Ustaz, pas minum pil KB jadi begini. Jadi belajar itu penting.
Nggak ada hukum, nggak bakal berubah dengan dia minum. Dia ada hukum begitu patokan haid mah begitu aja udah. Terakhir nggak bakal berubah, begitu aja udah. Tapi jadi berantakan, ya udah berantakannya itu hitungin dalam pola haid gimana? Begitu udah jadi hitungan. Kalau dia nggak tahu karena haid nggak, entah sholatnya jadi kelewatan atau sholat dalam keadaan haid, semuanya dosa besar. Dia nggak haid nggak sholat, dosa besar. Dia ngerasa haid nggak sholat, ternyata bukan haid, dosa besar. Atau dia mau sholat nih nggak tahu haid atau bukan, ternyata haid, dosa besar juga. Dia nggak ada pilihan. Jadi kita harus bisa dalam agama. Wallahu a'lam. Insyaallah ya nanti kita lanjut lagi tadi bilang masalah sholat ke depannya yang mudah-mudahan. Jadi kita kasih waktu sama Allah, istiqomah biar bisa hadir. Ya, biar bisa perbaikin sholatnya di hadapan Allah, jangan sampai ada yang salah lagi. So, kalau misalnya kita jaga warung orang, kemudian ada yang beli, pas pembeli nanya uangnya kurang atau pas, kita jawab pas. Tapi pas kita hitung lagi uangnya kurang, apakah cukup diganti dengan kekurangan pakai duit pribadi atau harus bilang ke si pembelinya yang kemungkinan nggak beli lagi karena jalan raya? Kalau ketemu bilangin berapa nih totalnya 32.000 atau 33.000. Ternyata salah lihat. Uangnya cuma 31.000 doang, 2.000-nya kurang. Gimana misalnya ngomong nggak ke orangnya? Ngomong bilang, Bang maaf, kemarin ternyata kurang 2.000. Kemarin katanya pas. Dia sekarang kurang. Iya, setelah saya bilang, setelah saya hitung kurang nih. Gitu ya. Saya nggak percaya lah, misalnya itu nggak percaya nggak mau ganti. Terus yang ganti siapa ya? Ganti kita ya berarti. Kenapa itu? Karena tanggung jawab kita. Tapi kalau apakah kita harus ganti langsung tanpa ngomong ke yang beli bahwasanya uangnya kurang? Enggak juga, ngomong aja nggak apa-apa. Ya bilang aja udah tadi kemarin uangnya kurang nih. Ternyata kurang 2.000, kurang 1.000. Ya udah, bilang. Dia sadar dia mau ya gantiin, dia nggak mau ya kita ganti dengan uang pribadi. Kenapa? Karena pekerjaan kita jadi tanggung jawab kita. Kalau ngutang baju yang biasa di rumah-rumah nih, ya tukang baju keliling tuh, si penjual cuma ambil untung dari harga yang dia beli. Boleh nggak? Boleh. Yang penting sepakat. Islam membolehkan kredit, yang nggak boleh denda. Islam boleh nih, ada boleh kayak beli cash, beli kredit. Tapi kredit mahal kan Ustaz. Kalau bajunya saya beli cash 35, kalau kredit 40, 45. Boleh nggak? Boleh. Sehari 2.000, sehari saya boleh. Yang penting kalau lagi nggak ada, kalau seandainya setiap hari harus naruh goceng nih, kalau nggak naruh besoknya jadi tambah gopek. Nah ini nggak boleh nih. Tapi kalau begitu aja terus-terusan sampai 45 harganya dengan harga yang sepakati di awal boleh. Dan itu termasuk hal yang diperbolehkan. Kreditan yang bermasalah yang selama ini kita dibilang haram sama ulama-ulama kita karena dendanya, denda. Adapun harga yang menjadi 2 kali lipat dari harga cash, nggak masalah. Yang penting kita sepakat kita tahu dari awal. Kalau kita udah pernah terlanjur minjem duit dari bank buat ngerenov dan bikin rumah, solusinya gimana? Yang tadi kalau Isa bilang takut kan rumahnya panas, suasananya nggak enak, apa segala macam. Tobat sama Allah. Kalau kita punya uang nih, biasanya kan bayarnya ke bank kredit nih. Misalnya ke bank kredit nih, per bulan 4 juta, per bulan 10 juta. Bisa nggak bayar langsung semuanya? Wah nggak boleh Ustaz, kalau bayar langsung semuanya pasti kena penalti nih. Kalau punya duit bayarin kena penalti nggak apa-apa. Misalkan ya, pinjam 100 juta, udah bayar 20 juta, kan kurang 80 lagi nih. Tapi kalau mau langsung 80 lagi, harusnya kan kalau di kredit totalnya di 150 misalnya gitu kan. Lalu mau langsung dibayarin sisanya nih, nggak mau rugi, akhirnya kena penalti 3 juta, 4 juta, gimana bayarin kalau bisa bayarin. Biar selesai dari saat itu lah, ini bayar uang bank dan semuanya kelar. Kalau nggak bisa ya udah jalanin. Kalau yang kita dengar dari salah satu ulama udah jalanin, habis itu jangan nyentuh lagi. Taubat sama Allah, mudah-mudahan nggak berefek ke rumah kita. Kalau tadi Ustaz bilang ya kan ada 6 hukuman nih. Ada 6 hukuman buat orang-orang di dunia nih, ada 6 hukuman di dunia buat orang-orang yang gak sholat. Pertanyaannya Ustaz, kok ada sih orang yang gak sholat tapi hidupnya enaknya gak kena hukuman 6 yang tadi? Kayak hidupnya nyantai aja, bahkan nih kerjaannya makin lancar, dia naik jabatan, duit makin banyak gitu.
Itu mah yang namanya istidlal gitu. Kenapa? Tapi kenapa harus ada gitu? Itu dia. Justru istidlal ini yang lebih parah. Kata Allah, wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Ada orang-orang yang saya kasih istidlal dengan maksiat ini tambah tenang. Kapan? Wa umli lahum, kita terusin panjangin inna kaydi matin sampai datang waktunya saya balas dendam. Terus fungsi 6 hukuman tadi apa? Itu dia hukumannya sebenarnya Allah sayang sama kita biar kita sadar. Ngapa nggak sadar-sadar? Kalau yang dikasih istidrak justru malah emang Allah dasarnya pengen hukum ini di akhirat orang ini. Emang kita pengen minta di akhirat dari dunia. Ya kan kalau kita kena centil bahasanya, kena centilan sekali sadar kan enak. Selesai tobat jangan kena di akhirat. Tapi kalau diterusin enak-enak kan begitu aja. Ya bahkan kata ulama Allah kalau udah marah itu digampangin orang buat maksiat, buat ngambil yang haram. Dan kalau udah tambah marahnya, yang haramnya diberkahin. Yang haramnya diberkahin. Allah kalau marah sama orang nih, dibikin yang haram gampang. Tapi kalau udah nambah marahnya, yang haramnya lebih diberkahin lagi sama Allah, kayak lebih gampang aja. Misal, dia ngudain transaksi yang haram. Allah marah nih, tapi kok kenapa ya dagangnya makin laku, makin banyak yang ikut sama dia, makin banyak yang ikut sama dia. Hati-hati itu. Itu berarti bisa jadi tambah hubungannya Allah ke kita tuh. Terus kalau tadi Ustaz bilang, ya jangan belajar aja dulu, karena belum tentu ntar laki kita baik apa kagak. Tentuin laki yang baik gimana ya, nggak tahu, ikutin Nabi aja udah. Makanya dari awal udah dibilang kan, mau milih suami, milih istri, lihat tempatkan, lihat agamanya dia sendiri, lihat keluarganya, lihat berkembangnya di mana dia. Dengar ya, kalau mau nyari laki yang baik nih, lihat agamanya dia, agama keluarganya, sampai berkembangnya di mana ini. Ya kalau bahasa orang sekarang tongkrongannya, circle-nya di mana? Tongkrongannya, circle-nya, udah gitu lah. Tapi ternyata udah gitu nyari pengajian, kayaknya circle-nya baik, pas nikah begitu juga. Ya udah ujian buat dulu. Aja buat terakhir udah itu ngapain lagi? Ya, emang siapa dukun emang bisa wah ini baik ini nggak baik, baca di air di atas nampan gitu kan? Ada. Udah itu mah terakhir. Pilihan terakhir mana? Ujian itu berarti namanya. Yang ini mohon maaf ya, bukan ngajarin ini. Buat kita aja pemahaman biar kita nggak nilai salah orang. Ketika nanti ada orang salah nikah sama seseorang, terus dia cerai Ustaz, kan sayang. Itu dibilang, jangan anggap perceraian itu sebagai sebuah aib. Bukan berarti nyuruh ya. Ini buat kita nih, kita mah kalau yang udah nikah jangan cerai gitu, cuma jangan nilai itu orang sebagai kalau dia tahu ternyata suaminya mampu, nggak pernah sholat, nggak pernah ngasih nafkah, dia mau cari mau ngapain mah? Jangan kita bilang, oh lu gimana sih nggak bisa jadi laki, nggak bisa jadi bini, jangan. Itu bukan hak kita. Aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Orang nggak mau. Ya kalau terbang. Aurat wanita nih, ya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Terus pas sholat Ustaz telapak tangan bagian atasnya kelihatan gimana ya? Jadi yang maksud dari telapak tangan full sebenarnya. Ya intinya sampai pergelangan tangan. Ini turun atas atau bawahnya lama sampai kelihatan nggak ditutup buru-buru batal sholat. Jadi masuk tangan itu pergelangan tangan gitu. Kalau dalam sholat batal, di luar sholat nggak batal Ustaz, nggak batal aurat tapi tidak. Ini salah satu orang yang mungkin kadang kita lupa Ustaz. Ya, apa namanya pergelangan tangan ke bawah. Ustaz gimana cara yang baik ngingetin saudara yang lebih tua kayak kita misalnya nggak sholat saat jadi keluarga kumpul, gimana teriak sholat gitu. Mungkin beneran sholatnya yang belum sholat gitu kan dia dengar nih kan kewajiban kita selesai lah. Jangan kayak ditanya sholat tuh udah tua juga gitu ya. Udah digampar ntar udah sholat kita yang legurnya ke sesama aja ya. Ya misalnya nih ada sepupu kita kan yang setara tuh gitu. Ngomong aja ya sholat gitu kan negurnya ke dia yang lain tapi dengar. Nah terus kalau seandainya tadi Ustaz bilang yang haram itu kan denda ya, berarti kalau belum tepat waktu nggak denda nggak haram tuh. Kita nggak lagi parah jatuh tempo tanggal 25 lebih dari tanggal 25 berarti kena denda. Dendanya haram dari bisa juga ngerti gitu. Kalau kita dari sebelum tanggal 25 selalu bayar gimana? Berarti boleh. Nah
Karena memang perjanjian kita atas keharaman itu dilarang sama Allah. Kan kita tanda tangan ya, tanda tangan. Kalau kita lewat, kita kena denda. Tanda tangan kita atas keharaman berarti kan persetujuan atas satu hal yang dilarang sama Allah. Menyetujuinya kita dengan hal yang dilarang sama Allah. Ini pendapat paling kuatnya ya. Dan kita pernah jelasin pendapat Habib Munzir. Kalau seandainya kita nggak mungkin bisa beli motor kecuali kredit. Sedangkan kalau kita cash, ujung-ujungnya kita naik Gojek sama Grab mulu nih, malah habis duit, nggak bisa beli motor nih, gimana? Ya udah, pakai, jangan sampai kena denda. Itu pendapat nomor 2 tuh. Yang kita bilang jangan pakai banget kecuali emang udah di posisi yang nggak bisa beli barang. Dan itu barangnya emang penting buat diri kita, kehidupan kita, dan nggak bisa belinya cash, pakai yang itu. Tapi kalau seandainya kayak kita kan yang dikit-dikit kredit, nggak bisa kredit dulu, jadi termotivasi ngumpulin duit, ya jangan dah. Habis gimana sih kalau kita nabung sendiri, sukses, ya udah nggak usah nabung, nggak usah sukses dulu lah. Nah, kalau pas kredit motor deh, kredit handphone, kredit mobil, udah kredit mulu, hidup kok kredit mulu. Ya kalau kata satu orang nggak apa-apa hidup kredit mulu, jadi panjang umur sama leasingin. Ya orang yang sering kredit panjang umur, kan kalau didoain sama yang kreditin. Kalau dimati kan ini pas kan ya, kredit yang hukumnya ya. Ini dari panjang umur, jadi panjang umur saya kreditin. Kalau keluarga kita saat kita lihat ada gambaran orang yang kena ini lagi, terus gimana? Kasih tahu. Ntar yang kita pengen ngomongin di Nabi Musa nih, yang kita pengen ngomongin dari salah satu kisah Nabi Musa itu Fir'aun tak pasti neraka. Emang Allah sudah berhenti kasih tahu? Enggak, kasih tahu. Bahkan Allah bilang kalau bisa bahasanya enakan dikit. Padahal tahu dari Allah neraka udah. Tapi dia tahu Pak dia datangnya dia gitu. Makul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kasih tahu dengan ucapan yang pelan-pelan, kali bisa taubat. Tapi kan di atasnya udah pasti nih gitu. Allah ngajarin lewat Nabi Musa, ngajarin kita. Ini Fir'aun bukan siapa-siapa Nabi Musa lah. Itu aja Nabi Musa nggak boleh berhenti buat berusaha ngasih tahu, apalagi yang keluarga kita. Kalau kita bahas kalau kita kondangan, kalau ada orang kondangan, jadi ini kan nih orang datang ke kondangan kita, kondangan 500.000. Ntar kondangan kita tuh 500.000 juga udah. Ini ada nggak tahu deh sistem nomor dari mana? Sistem tabungan lewat kondangan. Bener ya nggak? Ya kan sistem tabungan lewat kondangan gak dulu rajin lo kondangan kasih, kalau punya duit kasih memang biar tali pas nikah balik lagi, jangan dah kalau ngamuk ya. Orang yang kita kasih sekarang banyak, bukan kalau kita bukan maksudnya bukan jangan kasih banyak ya, kasih banyak silakan niat begitu, jangan. Oh berarti besok kondangan 25 aja udah bisa jangan banyak tuh, nggak ada usah yang banyak tuh, banyak silakan, nggak nanti dibalikin jangan. Tapi kalau ada orang dulu begitu kalau orang kondangan tuh dicatat tuh kondangan yang berapa buat dibalikin, ya silakan kalau mau begitu, tapi jangan ngarep. Jangan ngarep. Kita bilang berkali-kali, bikin acara gede-gedean, begini apa segala macam. Karena memang pede banget, soalnya pas gue masih belum nikah, gue kondangan sama orang ini masih gede-gede mulu, pede, hubungannya dah. Ntar habis acara ketutup nih, jangan. Kan kita niatnya sedekah, itu niatnya sedekah bukan? Sedekah kan? Kecuali emang niatnya minjemin, itu beda lagi. Siapa diharapin, nah duit tuh bakal dari awal nih orang mau bikin acara, pinjem dong 10 juta, kasih. Itu bukan kondangan yang minjem tuh, kasih. Ntar bakal balik. Tapi dengan kondangan ngasih banyak apa segala macam dengan alasan tadi juga balik lagi, jangan. Kan kemarin lo yang nguri dikejar-kejar tukang tenda, bener gak? Tukang tenda nungguin, tukang catering nungguin tempat rumahnya tiap harinya. Gara-gara apa? Gara-gara begitu, jangan. Ya, jangan ada niat-niat begitu, jangan. Kondangan masih tegas dan hati. Orang dulu bikin acara walimah pernikahan, itu dia sedekah rasa syukurnya, udah nikahin anaknya, dikasih makan, ngajak makan tamu-tamu yang diundang buat ngedoain, nantinya itu niatnya baik ya udah ya. Jadi ngundang orang bukan biar datang, bukan biar akhirnya kondangan. Makanya tadi kita sempat ngebahas sedikit, terserah ini cuma pandangannya doang gitu. Anak kadang-kadang suka heran dengan undangan-undangan digital. Jadi satu berkurang, jadinya kita nggak bisa datang langsung, undang langsung, dan itu orang lebih ngerasa diorangin gitu. Kalau nggak ada waktu, oke silahkan. Tapi yang punya waktunya kita sayang. Yang kedua, setelah ada undangan digital, paling bawah kenapa ada amplop digital tuh? Ada admin amplop digital, aku jadi bukanya takut sekarang gitu.
Dia kan dia pakai undangan digital karena dia tahu nggak bakal datang lagi dahuan. Di sini main undangan digital belakangnya ada upload digital, ada HP ini. Kok jadi sekarang seakan-akan orang yang nikah kita jadi wajib ngasih? Ini pandangan buat terapin ke diri kita ya, khususnya yang belum nikah nih gitu. Terapin ke diri kita, ngapain jadi orang kondangan kita kudu ngasih, kita ngarap doa tulis ya, mohon doa restu, bukan mohon amplop dan restu, bukan? Lah bener nggak? Betul, kamu silakan menikmati hidangan, mohon doa restu nggak ada, mohon amplop taruh di situ nggak ada. Nggak ada, kan udah mau taruh dulu, minta didoain, datang ke orang, ngucapin selamat, doain, kasih makan, namanya tamu datang ke rumah. Kan emang dasar adab orang namu ke rumah kita kan sajiin yang gede bisa kan. Makanya dasarnya kalau lu mau bikin acara sajiin aja yang lebih bisa, jangan paksain. Dan kita punya mulut jangan nih, lu kondangan gak kemarin bisa? Kondangan sih begitu dulu nih, kondangan nih. Gimana emang mau enak mau kompor, ngapain mau kondangan? Ribet-ribet kondangan, nggak ada kado sayang duit tuh ngerasa banyak makanan gini dong, gue sudah. Lo main ke food court mana kan, dia tahu duit lo habis lo makan. Makanya jadi setahu aneh dulu berlakunya juga orang tuh namanya kondangan gak ada kontaknya, salaman kan, salaman dikasih kan antenya, salaman dikasih ke orang tuanya. Kenapa? Emang gak ada niat tuh, gak ada niat minta gitu, akhirnya dikasih. Lama-kelamaan jadi ada kontaknya. Ini punya orang tua, ini punya mempelai orang tuanya gak mau berantem tuh, amplopnya ketukar. Ini mempelai ada orang tua, tambah lama lagi apa? Ada QRIS-nya sekarang. Hebatan lagi dari salaman ke kotak jadi kuris, masya Allah. Ya itu yang sudah kita bilang gitu, harusnya enggak. Kalau ente punya, bahkan kalau di dulu masih kecil 500.000, ente pas lagi kondangan kecil punya lebih kasih 1 juta nggak apa-apa. Karena kan kita udah nikah tahu ya kehidupan habis nikah tuh, kemarin habis dibikin acara segala macam di awal nikah yang tadi hidup sendiri sekarang berdua, rasanya duit kurang aja gitu. Kasih nggak apa-apa, nggak harus. Ini 500.000 nih. Ya itu 500, di kondangan ke ente 500.000, nah pas ente mau kondangan duit lagi banyak kasih 5 juta, nggak apa-apa. Nah, yang begitu banyak itu undang duit, kasihnya lebih, nggak apa-apa, ngapain harus jadi itu. Itu juga kadang-kadang kan jadi macam bro nih, di kondangan gocap, ente lagi punya lebih, tapi gocap juga sih dendam banget. Ya lakinya udah masukin, udah berapa 200, di kondangan cepet lo kasih 200 lagi. Kurangin, oh lebihnya kalah kawain, kadang-kadang lakinya begitu ya. Kita punya hadiah, kita boleh kasih niatnya sedekah. Ya, itu nggak ada sistem wajib dalam kondangan kan. Kalau kita mau pakai dalil orang-orang bisa nggak kondangan bisa gitu kan, kita selama ini berdalil namanya kondangan wajib kan ya. Ada dari dalil yang mengatakan kalau udah kondangan kondisinya begini nih nggak wajibnya, ada kok. Jadi jangan ngarepin orang-orang untuk kondangan, bayar, ya pernah ngebawa segini ini segala macam gitu. Kan dari awal kita bilang ya, dari awal kaidahnya berharap kepada makhluk itu pasti bakal pahit jatuhnya. Apalagi di acara kita, itu punya dana berapa? Ente sama calon sama segala macam sepakat punya dana berapa? Udah segitu. Ya udah yang bisanya aja udah, undang ini segala macam. Kalau undang dikit udah undang dikit. Kayak ada orang mau nikah, ya minggu-minggu ini. Dari teman-teman kita ada yang mau nikah minggu ini, dia bilang mau acara keluarga dulu. Gimana Ustaz? Bismillah. Kenapa memang jadiin keberatan? Kan tadi bilang jadiin keberatan. Kenapa biar besok-besok orang mau nikah nggak ribet? Selama emang nikah kita dalam artian bukan ngumpul-ngumpul karena sesuatu yang salah, bukan. Udah nikah, udah pengen ngundang keluarga doang, duitnya segini doang, udah bismillah. Iya, tapi kemarin mau nikah. Udah pikirin biaya, pikirin undangan, pikirin ini, turun mengundang, ini ya, dia nanya lokasi belum bikin, waduh ribet banget ah. Mau nikah begitu doang tuh orang mikir, apa jadi nikah sekeluarga doang, ada apaan tuh? Mau lagi iseng-iseng. Ini kemarin udah nikah, udah kemarin sekeluarga doang, keluarga doang. Lah kok nikah sekeluarga doang? Apa emang? Udah hamil duluan, kok main nambah kaya lagi? Nah, dibiarin aja urusan dia. Tapi ternyata bener kan? Pas kita lihat-lihat dia nikahnya perasaan baru bulan ini udah melahirin aja, urusan dia. Ya udah urusan dia aja udah biarin. Rajin banget kita ngitungin orang bulanan lahir tuh nggak sih? Masa nikahnya bulan ini dah, kok udah lahir aja? Juni, Juli, Agustus, 5 nih, biarin. Berarti kan di sini dia nanggung, anaknya nanggung, kalau anaknya laki dia atau anaknya perempuan dia malu kan dia bisa wanita. Masa kita mah ada waktunya bakal Allah tahu sendiri udah gitu. Nggak usah kita repot, jadi bidan dadakan. Kita dikejar-kejar bidan minta namanya kita selalu lagi ngitungin bulanan lahir anak gua. Pak namanya udah ada belum Pak? Pak bawel banget di bidan. Anak-anak gua dia nanya nama ya. Udah, udah selesai. 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 Udah, udah sel
Ada lagi orang ngurusin bulanan orang lain. Wah 5 bulan nih, fix ini mah fix, udah fix aja. Udah tuh, setannya nampak tuh, pantas pas ngaji perutnya begini ya, pantas pas ngaji begini, pas ngaji bajunya longgar aja, baju sempit salah lu katain. Baju longgar baju ringan, mau lo apa sih? Berantemnya ingin mau berantem dah ini. Karena baju sempit, orang baju sempit banget mau ngaji, heran gue, dia ngomong baju longgar, pantas dia baju longgar mulu, dikatain lagi. Ini biar urusan dia, biarin. Yang mana dia bilang, jadi ini kan, jadi cuma di tempat makan saat keluarga, ini kita undang RT, udah cakep. Kalau ente punya duit, bikinin tahlilan di rumah dengan alasan ngundang apa, doain orang tua yang udah meninggal, undang tuh sesepuh setempat. Ini sekali mau nikah besok, lu nikah kok nggak diundang? Lu nggak diundang juga, apa belum kecil, belagu banget tadi undang lagi. Ya kadang-kadang gini, lu nikah kok nggak diundang? Lu siapa? Udah diundang jadi saksi bukan, jadi penghulu bukan. Doa kagak, ceramah kagak, minta diundang lu, ya kan lebih enak lagi ya. Kalau kita mau simpati dendam gitu, kalau kita nikah, udah enak kita diundang juga. Enak makanan bikin lagi kita nyampein, udah tenang aja, jangan ngurusin orang. Kondangannya mau datang, mau kasih perhatian, yang kita bisa niatin buat Allah. Datang kita kondangan buat Allah, ngasih buat Allah. Jangan biar ntar balik, ntar dia datang, ntar jangan. Dia malah pas bungkus-bungkus tuh gue kasih semangka dua, gitu, gue jeruk balik doang ngantuk ya, lu kemarin pas nikah ya parcel gue 3 ya, besok balikin parcel 3 tuh lah, lu minjemin gua kemarin, gua tau gitu gue simpan, pas besok gua balikin ngapain jadi parcel 3 lu minjem lu balikin, lu mesti dulu ngasih, bukan minjem deh. Kita kan begitu, kalau ente punya ada orang, tapi dia minta Ustaz, nanyain ente nyumbang gak, itu aja, enggak, ini gak bisa kalian kondangan aja dah, kalau ngasih lebih belum bisa kayaknya, karena bilang habis teman deket banget ya gak enak, tadi paksain temen deket gak enak, akhirnya pas temen deketnya balikin pas ini kan gak sesuai, marah lagi. Ya gak ada aturan wajib dalam ilmu berkundangan, gak ada. Ya pokoknya dalam ilmu kundang mengundang, jangan banyak kewajibannya, sebisanya niatin ikhlas karena Allah. Ya gitu baca.